Ketemu dengan Yunus Abidin kembali di 5 menit tentang pendidikan Indonesia. Baik, hari ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditujukan. Sebenarnya merdeka belajar itu seperti apa? Jadi kalau saya diberi atau mendapat pertanyaan tersebut, maka saya akan menjawab ada 3 hal penting kalau kita ingin menafsirkan merdeka belajar khususnya di dunia persekolahan. Betul, merdeka belajar pada dasarnya awalnya muncul untuk perguruan tinggi. Namun bagi saya, merdeka belajar pun harus diwujudkan pada anak-anak di tataran sekolah yang lebih rendah, baik di tataran sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Jadi, apa itu merdeka belajar dalam tataran pendidikan persekolahan? Yang pertama dalam pandangan saya, kalau kita ingin menerapkan merdeka belajar pada anak-anak didik kita, maka beri anak didik kita kebebasan dan otonomi. Apa artinya kebebasan dan otonomi? Kebebasan dan otonomi dalam konsep merdeka belajar adalah bahwa pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah harus berbasis pada individu siswa. Yang artinya para siswa diberi kesempatan untuk atau secara fleksibel menentukan konten apa yang mau mereka pelajari. Ya. Kemudian bagaimana cara mereka mempelajari, di mana mereka mau menghabiskan waktu untuk belajar, dan cara apa yang dia pakai untuk merepresentasikan kemampuan dia terhadap konten yang dia pelajari. Dengan berbasis otonomi dan kebebasan yang bertanggung jawab ini, saya pikir anak-anak kita akan lebih semangat belajar dan terhindar dari apa yang disebut dengan kata-kata yang selalu kita dengar bahwa anak-anak kita malas belajar, anak-anak kita susah diajak belajar. Kenapa? Karena belajar bagi mereka mungkin sebuah penjara. Tapi kalau mereka diberi kebebasan, diberikan otonomi dalam mempelajari apa yang harus mereka kejar, itu pasti anak-anak akan menyukai pembelajaran itu berlangsung. Yang kedua, merdeka belajar harus ditafsirkan adalah upaya untuk membelajarkan anak sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Jadi anak-anak itu punya potensi yang sangat luar biasa, saya yakin, ya, yang sudah diperoleh dia sejak dia dilahirkan. Anak-anak sudah punya pengalaman sendiri, anak-anak sudah punya kemampuannya sendiri, gitu. Dan potensi-potensi yang dimiliki anak ini yang harus dikembangkan. Maka pertimbangkan perbedaan siswa terhadap atas potensinya ini, ya, sehingga pembelajaran yang mengacu pada pengembangan potensi-potensi anak akan menyebabkan pembelajaran menarik bagi anak. Karena apa? Karena dia merasa kebutuhannya dipenuhi, karena dia merasa keinginannya dipenuhi, karena dia merasa apa yang dia pelajari adalah sesuatu yang mereka butuhkan, adalah sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Potensi-potensi anak ini akan menjadi diferensiasi pembelajaran, sehingga pembelajaran berbasis diferensiasi ini mutlak dilakukan kalau kita bicara merdeka belajar. Ketiga, merdeka belajar dalam pandangan saya adalah budaya pembelajaran yang baru. Biarkan anak-anak kita itu membentuk budaya belajar sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Dengan demikian, pembelajaran harus diwujudkan berdasarkan kebutuhan siswa. Problem solving, kalaupun itu akan kita terapkan dalam pembelajaran, haruslah problem solving yang berkait erat dengan pengalaman siswa. Critical thinking harusnya berkait erat dengan latar belakang siswa. Critical thinking, gitu ya, berpikir kritis, berpikir kreatif, semua disesuaikan dengan kebutuhan anak. Dari sini anak kita kita bina agar memiliki kesadarannya sendiri, agar dia bisa melakukan regulasi diri, bagaimana dia mampu belajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, dan anak-anak diberikan sebuah ruang yang sangat luas untuk mengembangkan berbagai kemampuan yang dia miliki. Merdeka belajar bukan memerdekakan anak seutuhnya, tetapi memfasilitasi anak, menyediakan anak lingkungan yang tepat untuk belajar,
Biarkan siswa mempunyai budaya belajar sesuai dengan keinginannya, dan tentu mereka dikembangkan berdasarkan potensinya. Bukankah pada hakikatnya pendidikan adalah usaha mengembangkan potensi anak? Mengapa selama ini pendidikan Indonesia masih menyamaratakan semua potensi anak? Bahkan terkesan pendidikan kita tidak menghargai potensi anak karena anak dibuat seragam, anak dibuat sama, padahal mereka jelas lahir dengan potensi yang berbeda. Maka wujudkan merdeka belajar dengan cara memberikan ruang yang luas untuk anak untuk berkreativitas, berkarya, belajar sesuai dengan keinginan, kebutuhan, potensi yang dimilikinya, karakteristiknya masing-masing, tentu di bawah bimbingan dan pembinaan guru yang tepat dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Demikian, kita ketemu lagi di 5 menit pendidikan di episode yang akan datang. Terima kasih.